Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali mengerjakan beberapa soal latihan yang terkait dengan PCK dalam rangka menyiapkan kita semua untuk menghadapi UP-PPG Daljab 2024. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk pada soal yang nomor ke-31, yang mana nomor 1 sampai nomor 30, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Dan silakan Bapak Ibu yang belum nonton video-video tersebut, boleh klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja membahas nomor 31 ya. Di dalam kelas terdapat masalah siswa tidak memahami penerapan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif think, pair, share untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan yang paling cocok untuk penelitian tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, dalam menjawab soal ini gitu ya, kita harus menemukan keywordnya apa. Nah, keywordnya di sini adalah masalahnya itu adalah siswa itu tidak memahami penerapan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini saya note dulu ya. Oke, kita pakai pen. Nah, ini masalahnya adalah siswa tidak memahami penerapan perbandingan trigonometri, oke, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian guru akan melakukan apa? Guru akan melakukan tindakan kelas ya, PTK dengan menerapkan pembelajaran kooperatif think, pair, share. Oke, dia pakai ini untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tujuan penelitian yang paling cocok adalah tentu saja kita ingin melihat pembelajaran kooperatif think, pair, share ini untuk dapatkah dia meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami penerapan perbandingan trigonometri tentu saja ya. Nah, berarti kita akan mencari dari 5 opsi ini yang mengatakan hal demikian. Nah, coba kita lihat yang A ya. Mendeskripsikan pembelajaran kooperatif think, pair, share yang dapat menjadikan siswa mampu menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Ini saya rasa belum ya. Coba kita lihat yang B dulu. Mengetahui apakah pembelajaran kooperatif think, pair, share dapat meningkatkan kemampuan siswa menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini sepertinya ini ya, tapi kita kunci dulu yang B ini. Kita lihat yang lain dulu ya, Bapak Ibu. Kita lihat yang C ya. Mendeskripsikan kemampuan tindakan siswa menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Masalah setelah pembelajaran kooperatif think, pair, share. Ini juga kurang tepat ya. Coba kita lihat yang delta ya. Mendeskripsikan kesulitan siswa menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah selama pembelajaran kooperatif think, pair, share. Coba kita lihat yang I. Mengetahui berapa persen siswa mampu menerapkan perbandingan trigonometri setelah pembelajaran kooperatif think, pair, share. Jadi memang yang paling tepat rasanya sih yang Bravo ya, saya Bapak Ibu ya. Karena seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita tujuannya yang paling ideal adalah kita ingin melihat sejauh mana ataukah mampukah gitu ya, dapatkah metode think, pair, share ini atau TPS ini meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami penerapan perbandingan trigonometri tentu saja. Nah, jadi yang jawaban yang paling tepat menurut saya adalah si Bravo Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan argumentasinya di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal berikutnya adalah pada pembelajaran luas daerah segitiga, setelah pembelajaran luas daerah persegi panjang dan tergenjang. Oke? Seorang guru menentukan suatu tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menentukan rumus luas daerah segitiga. Media yang paling tepat digunakan untuk memfasilitasi kerja kelompok tersebut adalah. Nah, Bapak Ibu, kita di sini harus mencari dulu
apa menjadi keyword dari soal ini gitu ya. Nah, keywordnya adalah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa dan guru ini adalah pembelajaran untuk menentukan luas daerah segitiga ya. Nah, setelah pembelajaran luas daerah persegi panjang dan jajar genjang. Nah, luas daerah segitiga ini dipelajari setelah mempelajari luas daerah persegi panjang dan jajar genjang. Nah, maka media yang paling tepat tentu saja adalah media yang mampu menghubungkan pemahaman siswa antara luas daerah persegi panjang dan luas daerah jajar genjang yang sebelumnya yang dibahas gitu ya, dengan luas daerah segitiga. Apa itu? Ya tentu saja adalah potongan-potongan karton yang berbentuk jajar genjang. Bapak Ibu, kenapa opsi jajar genjang gitu ya? Apa sih hubungan luas daerah segitiga dengan jajar genjang? Nah, kalau jajar genjang ini Bapak Ibu, kita menarik garis diagonal gitu ya, menarik garis diagonal dari satu sudutnya ke sudut di depannya, itu akan membentuk dua buah segitiga yang kongruen. Oleh karena itu, setiap segitiga itu luasannya adalah setengah kali dari luasan jajar genjang. Tapi Pak, apakah segi empat tidak masuk gitu ya? Ya, segi empat ini bisa juga ya, tapi kan segi empatnya tidak eh, tidak banyak sekali gitu ya, tidak segi empat ini banyak sekali yang masuk ke dalam segi empat gitu. Ada jajar genjang, blok ketupat, kemudian persegi panjang, persegi gitu ya. Nah, kita bicara yang lebih spesifik aja. Jadi potong-potong karton yang berbentuk jajar genjang lah yang saya rasa paling tepat untuk dijadikan media untuk membelajarkan luas daerah segitiga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 33. Guru ingin membahas materi pelajaran yang terkait operasi pada bilangan bulat. Hierarki pembelajaran yang sebaiknya dilakukan adalah, nah ini hierarki pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu, sehingga tidak asal-asalan nih. Nah, jadi ada urutannya membelajarkan materi pelajaran gitu ya. Nah, dalam hal ini terkait operasi pada bilangan bulat. Tentu saja yang perlu pertama kali kita akan ajarkan adalah penjumlahan, baru nanti ada pengurangan, setelah itu perkalian, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembagian dan perpangkatan gitu ya. Nah, jadi yang jawaban yang paling tepat menurut saya adalah si A gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena seperti yang tadi, ini penjumlahan dulu ya, idealnya ya, baru pengurangan, baru perkalian dan perpangkatan. Nah, nanti apabila Bapak Ibu juga punya pandangan yang berbeda, sekali lagi bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lihat soal nomor 34. Ini soal nomor 35 ya. Oke, idealnya nomor 34 ya. Kan tadi sebelumnya itu nomor 33 sih. Oke, kita lihat soalnya. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan, nah ini Bapak Ibu, sekali lagi kita harus temukan keyword yang diminta soalnya gitu ya. Jadi keyword yang diminta di sini adalah peranan kurikulum ya, peran kurikulum. Bukan yang lain ya. Jadi kurikulum itu kan ada fungsinya gitu ya. Kemudian ada dimensi dari kurikulum gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini yang diminta adalah peran kurikulum. Nah, Bapak Ibu, peran kurikulum itu ada apa aja sih gitu ya sebelum kita bahas sebelum kita jawab pertanyaan ini ya. Jadi peran kurikulum itu setahu saya ada 3 sih ya gitu ya. Yang pertama itu adalah peran konservatif gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada peran kreatif, dan yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Nah, apa itu peran konservatif?
Nah, peran konservatif ini artinya adalah eh, menempatkan kurikulum yang dikembangkan menjadi kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Nah, artinya eh, ini adalah proses transmisi nilai-nilai masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Itu konservatif ya. Kemudian ada yang kedua itu yaitu peran kreatif. Nah, peran kreatif ini menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan masa mendatang. Nah, dalam arti singkatnya ya gitu ya, peranan kreatif ini berarti bahwa kita kurikulum itu mengembangkan pengembangan hal baru yang dibutuhkan pada masa kini dan akan datang. Nah, itu adalah peran kreatif. Kemudian ada yang terakhir yaitu peran kritis dan evaluatif. Nah, peran kritis ini artinya kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Atau singkatnya, peran kritis dan atau evaluatif ini berarti bahwa kita mampu menilai dan memilih gitu ya, situasi dan kondisi yang relevan sebagai kontrol atau filter sosial. Nah, dalam hal ini, dalam soal ini gitu ya Bapak Ibu ya, yang mana kira-kira? Ya tentu saja adalah peran kritis dan evaluatif. Seperti yang tadi saya katakan, peran kritis dan evaluatif ini kan menilai dan memilih. Jadi kata kunci pada soal ini adalah menilai dan memilih nilai. Nah, di baris ketiga dari atas. Nah, berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Jadi, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah peran kritis dan evaluatif. Nah, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu jika memiliki pandangan, memiliki apa namanya, pendapat yang berbeda dengan yang saya sampaikan, boleh memberikan komentar, saran, kritiknya di kolom komentar. Karena saya juga apa namanya bukanlah manusia yang selalu benar dalam hal ini gitu ya. Jadi bisa saja saya salah dalam menginterpretasikan soal dan memberikan jawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu masukan apa namanya kritik, kemudian pendapat, pandangan yang berbeda dari Bapak Ibu sangat saya butuhkan untuk perbaikan saya ke depannya dalam membuat video. Nah, Bapak Ibu kita sudah berada pada ujung video. Nah, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike juga jika Bapak Ibu tidak menyukainya. Yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk di-share video ini barangkali bermanfaat untuk teman-teman kita di luaran sana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.